Oke, bisa kita mulai ya kelas dataran pustakanya. Minggu ini atau hari ini adalah pertemuan terakhir untuk dataran pustaka. Jadi ini adalah materi penutup untuk data dan pustaka. Lebih dari apa yang diajarkan di dataran pustaka ini akan kalian dapatkan di mata kuliah di jurusannya masing-masing. Sesuai dengan kontrak kuliah dan juga RPS-nya, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengelola referensi. Nah, di sini sebetulnya ini tidak ada materi yang betul-betul mengarah kepada hal-hal konsep ataupun teoritis. Jadi untuk hari ini hanya saya fokus mengenalkan apa itu aplikasi Mendeley. Mungkin ada juga yang sudah pernah pakai, bahkan mungkin sudah jago memakai Mendeley. Untuk yang belum, fitur-fitur Mendeley akan saya jelaskan, kemudian nanti di akhir akan ada satu praktikum, jadi silakan kalian kerjakan tugas praktikumnya, semacam praktek gitu ya, bukan praktikum yang ada modul praktikumnya, jadi silakan dicoba dengan menggunakan aplikasi Mendeley-nya. Oke, saya buka dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan hari ini memang tidak pakai fitur push me ya, jadi memang ada permasalahan itu sejak hari Sabtu pagi sebetulnya, karena waktu itu e-learningnya sedang maintenance sampai hari Minggu, mungkin push me-nya itu belum sempat untuk di backup ataupun di setting ulang atau diatur ulang ya, jadi sampai sekarang masih bermasalah. Jadi masuknya lewat link Zoom yang biasa, yang manual. Jadi jangan lupa isi presensi perkuliahannya juga manual. Sudah saya buatkan di e-learning. Saya buka sampai nanti 10.40 ya. Silahkan mengisi presensi. Klik present di e-learningnya masing-masing. Untuk kuis yang kemarin, itu tadi saya sudah lihat rekapannya. Untuk yang tertinggi itu ada 2 mahasiswa ya, dari STMM sama dari vokasi. Itu nilainya 93,33, jadi mungkin hanya salah satu ya begitu, karena soalnya hanya 15. Dengan rata-rata keseluruhan untuk kelas ini 53,46. Tadi kalau saya tidak salah lihat ya. Jadi nilai ini yang akan diambil ya untuk nilai akhir mata kuliah data dan pustaka. Untuk yang kuis sebelum UTS itu mungkin sudah diinfo juga ya kalau tidak diikutkan dalam perhitungan nilai akhir. Jadi UTS-nya kemarin, kemudian kuis yang kemarin diadakan, kemudian tugas kelompok yang nantinya dikumpulkan 14 Januari, dan UAS-nya. Jadi untuk yang merasa mungkin kuisnya kemarin belum maksimal hasilnya, silakan untuk UAS-nya nanti bisa belajar kembali materi-materinya sehingga bisa menjawab dan nilainya bisa lebih bagus, mendongkrak untuk nilai kuisnya yang mungkin dirasa belum maksimal, gitu ya. Kita masuk ke materi kuliahnya hari ini, yaitu aplikasi pengelola referensi. Sebetulnya aplikasi pengelola referensi ini tidak hanya Mendeley, jadi ada yang namanya Zotero juga. Jadi mungkin sudah pernah dengar juga ya Zotero itu. Cuma untuk yang paling sering digunakan oleh akademisi, dosen-dosen UNER ketika membuat paper ataupun artikel ilmiah, jurnal, dan sebagainya adalah aplikasi Mendeley. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai apa itu aplikasi Mendeley. Ini adalah penjelasan singkat atau introduction dari Mendeley. Yang bisa saya sampaikan adalah Mendeley itu berupa program komputer, aplikasi ya lebih tepatnya. Aplikasi yang base-nya adalah desktop, jadi bisa diinstal atau bisa mampir langsung di situsnya mendeley.com. Untuk yang tidak mau install, hanya mau berbasis web. Jadi ada desktopnya, ada webnya, dan juga ada mobile-nya untuk yang menggunakan smartphone untuk bekerja sehari-hari. Walaupun sebetulnya
menggunakan mobile ini untuk pekerjaan seperti membuat artikel ilmiah ini mungkin agak sedikit sulit ya dan butuh effort. Jadi biasanya sih saya juga termasuk dosen-dosen yang lain itu biasanya menggunakan desktop atau webnya. Itu masing terserah keinginan. Desktop dan web tidak ada bedanya, hanya mengakses URL atau langsung klik di laptop atau PC-nya masing-masing. Mendeley ini dikembangkan oleh Elsevier, mungkin pernah dengar ya Elsevier, salah satu publisher ternama juga, yang rata-rata jurnalnya sudah terakreditasi Scopus maupun Web of Science, yang biasanya Mendeley ini digunakan untuk seperti mengelola dan berbagi artikel, paper, jurnal. Di sini saya sebut artikel itu berarti ada paper, jurnal, buku, dan lain-lain. Jadi yang termasuk ke dalam sumber-sumber referensi seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kemudian mencari data penelitian juga bisa untuk Mendeley, bekerja sama dengan tim secara online, semacam Google Drive ya, tapi fokusnya itu beda. Kalau Google Drive kan kita mengorganisasi file, kemudian kalau mau buat laporan bisa digeruduk bareng-bareng seperti itu. Kalau untuk Mendeley ini lebih kepada bekerja untuk ranah penelitian atau artikel ilmiah. Nanti akan kita lihat bagaimana modelnya Mendeley ini bisa memfasilitasi grup. Sebetulnya Mendeley ini dulu awalnya ketika familiar digunakan untuk artikel ilmiah itu untuk ke citasi ataupun reference manager atau referensi manajer referensi ya. Jadi pengaturan yang terkait dengan daftar pustaka ataupun referensi artikel ilmiah itu menggunakan Mendeley, karena seperti yang kalian tahu, membuat referensi suatu artikel ilmiah, entah itu buku TA, kemudian tesis, buku disertasi, buku ajar, buku referensi, jurnal, paper, itu kan kita tidak hanya 1-2 daftar pustaka yang kita gunakan. Kadang-kadang bisa sampai 40, 50 untuk membuat satu artikel ilmiah untuk satu penelitian. Nah, itu tentunya akan lebih mudah kalau otomatis, tidak manual. Kalau manual kan kita list satu-satu apa saja paper atau jurnal yang kita jadikan rujukan, kemudian kita tuliskan di bagian reference untuk jurnal di bagian akhirnya ya. Kemudian kita urutkan berdasarkan abjad, kemudian nanti stylenya apa, style daftar pustakanya, karena setiap artikel jurnal itu berbeda stylenya, ada yang pakai apa, ada yang pakai AMA, dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan template jurnalnya masing-masing. Makanya Mendeley ini sangat-sangat membantu untuk membuat referensi atau daftar pustaka dan juga citasi. Nah, kalau citasi untuk yang belum tahu apa itu citasi itu adalah kalau kita membuat introduction atau latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, bab 1, bab 2 dari laporan ataupun sebuah artikel ilmiah, mungkin yang sedang membuat PKM tahu ya, bab 1 latar belakang atau introduction, yang kedua untuk penelitian-penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka seperti itu. Nah, biasanya ada yang disebut dengan citasi. Ini kata-kata ini atau kalimat ini diambil dari mana? Nah, itu adalah citasi. Maka kadang-kadang kalau kita menggambarkan citasi itu seperti ini. Ini ya. Ini penulisnya, koma, tahunnya, atau seperti ini. Mungkin yang sudah download artikel untuk tugasnya tahu ya. Jadi misalkan di sini ada 1 atau 2,3. Artinya kalimat ini merujuk kepada daftar pustaka yang kedua dan juga yang ketiga di reference atau daftar pustaka artikel tersebut. Jadi inilah yang bisa difasilitasi oleh Mendeley ataupun Zotero. Cuma hari ini karena kita belajar Mendeley, maka bukannya Zotero tidak bisa memfasilitasi, hanya saja untuk belajar hari ini kita menggunakan Mendeley. Kira-kira itu ya bayangan sekilas tentang apa itu Mendeley atau aplikasi pengelola referensi dan citasi.
Kemudian fitur Mendeley dapat berjalan atau dapat digunakan pada Microsoft Windows, Mac, ataupun Linux. Jadi untuk yang platform OS-nya atau OS-nya, operating system-nya itu menggunakan Windows, Mac, ataupun Linux, tidak usah khawatir, Mendeley sudah bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Yang kedua, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Jadi tidak perlu mengetik manual, tinggal kita ambil file yang sudah ada di bank Mendeley kita, kemudian kita munculkan pada artikel ilmiah yang sedang kita buat. Kemudian backup dan sinkronisasi data dari berbagai komputer dengan akun online, harus registrasi dulu ya memang untuk menggunakan Mendeley ini. Jadi kita bisa mendaftarkan satu email mungkin, satu email khusus, misalnya kalau kalian Mendeley ini mungkin daftarnya dengan email UNER, sehingga akan terpisah dari email-email yang mungkin kalian gunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kan keperluan sehari-hari itu biasanya ada beberapa notifikasi yang mungkin nanti akan ketumpuk Mendeley-nya. Jadi boleh dibedakan emailnya dengan email yang utama. Karena kan memang Mendeley ini kan kaitannya dengan artikel ilmiah dan juga penelitian atau beberapa proyek yang kalian lakukan yang harus ada proposal, laporan kemajuan, ataupun laporan akhirnya. Jadi lebih mudah untuk mensinkronisasi data dari satu akun email tersebut. Kemudian smart filtering dan tagging, kemudian PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlight. Jadi sama seperti fitur untuk membuka PDF. Jadi ketika kita membuka PDF, kita mau melakukan anotasi atau memberikan highlight untuk kalimat-kalimat yang kalian rasa penting, yang hobi untuk menggarisbawahi atau memberikan stabilo ke PDF-nya, itu juga bisa untuk Mendeley. Jadi tidak hanya fitur untuk atau aplikasi untuk membuka PDF saja. Kemudian impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal, misalnya PubMed, Google Scholar, Archive, dan sebagainya. Jadi ketika kita menggunakan Mendeley, untuk mengimpor dokumen ketika kita menemukan, oh artikel ini bagus dan relate dengan penelitian yang saya lakukan. Ini bisa saya jadikan acuan atau sitasi nanti di laporan akhir saya, misalnya seperti itu. Nah, itu kemudian kita ambil dari Google Scholar ataupun Archive ataupun PubMed untuk yang dari kesehatan, itu bisa dimasukkan atau diintegrasikan ke Mendeley-nya kita. Jadi metadatanya makalah penelitian dari Google Scholar, Archive, dan PubMed itu akan masuk ke dalam akun Mendeley kita. Kemudian integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Karena ketika kita membuat laporan, itu kan pasti biasanya menggunakan Microsoft Word. Ya, begitu juga dengan membuat artikel ilmiah, pasti Microsoft Word. Kalau tidak Microsoft Word, LaTeX. LaTeX juga bisa difasilitasi oleh Mendeley, tapi biasanya kita akan menggunakan Microsoft Word sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh publisher tersebut, atau template tugas akhir yang nanti akan kalian temukan mungkin di tahun keempat kuliah. Mendeley dapat terintegrasi dengan Microsoft Word, sehingga nanti ketika kalian sudah selesai mengintegrasikan Mendeley dan Microsoft Word, kalian akan dengan mudah menggunakan Mendeley untuk menyusun daftar pustaka, laporan, ataupun tugas akhir, ataupun ya dokumentasi-dokumentasi proyek yang ada daftar pustaka ataupun reference ataupun citasinya. Kemudian fitur jejaring sosial yang ingin sharing ya, yang ingin nge-share ini adalah satu folder yang isinya mungkin penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan COVID-19, misalnya seperti itu. Nah, itu di-share dengan rekan atau kolega dan sebagainya, ada fiturnya. Kemudian Phone Apps, dan yang terakhir free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk online backup, Mendeley menyediakan, karena tadi harus registrasi dulu ya. Jadi setelah registrasi, setiap user akan difasilitasi sebesar 2 GB untuk online backup tersebut dari Elsevier-nya yang mengembangkan Mendeley ini. Ini adalah tampilan awal Mendeley yang basisnya web. Jadi untuk yang tidak mau
menginstal Mendeley di laptopnya, bisa kunjungi www.mendeley.com. Ini tampilan awalnya, kemudian silahkan registrasi atau ini ya, have an account. Kalau sudah punya akun, silahkan sign in. Kemudian seperti ini halaman sign in-nya, email dan password. Kemudian ini adalah tampilan ketika kalian sudah mempunyai artikel-artikel yang ada di Mendeley. Kalau misalnya belum pernah menggunakan Mendeley, tentu tampilannya tidak akan seperti ini, karena kan belum ada artikel ataupun folder-folder yang kalian buat di Mendeley-nya kalian. Jadi pasti akan masih kosong untuk yang pertama kali memiliki akun Mendeley. Ini adalah tampilan ketika kita sudah betul-betul menggunakan Mendeley untuk mengatur artikel, sumber, dan sebagainya untuk penelitian kita. Ini adalah left panel-nya, jadi ada all document, recently add, dan seterusnya. Jadi ini adalah, kalau misalnya Microsoft Word itu ada seperti file, view, dan sebagainya. Jadi menu-menu utama ada di sini. Kemudian ini adalah list artikel yang sudah tersimpan di akun Mendeley-nya kita. Jadi kita bisa lihat di sini ada Hawking, Stephen Hawking ya, kemudian Tafner, Paul, dan seterusnya. Kemudian tahun publikasinya, ini judulnya ya. Kemudian ini tahunnya, publishnya di mana, nama jurnalnya, atau di mana sumbernya untuk yang tidak diterbitkan di jurnal, mungkin dari website tertentu yang official resmi dari sumbernya, itu bisa ditampilkan di publish in, kemudian editnya kapan. Jadi kapan sumber itu ditambahkan di Mendeley-nya kalian akan terrecord di editnya ini. Kemudian yang ini, right panel-nya ini, ketika kita mengklik salah satu artikel yang sudah ada di Mendeley-nya kita, akan muncul keterangannya. Autornya siapa, kemudian tahun publish-nya tahun berapa, kemudian ada berapa halaman artikel tersebut, kemudian abstraknya, citasi, institusi, dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang akan di-create oleh Mendeley untuk dimasukkan ke Microsoft Word atau LaTeX, yang menggunakan LaTeX, yang nantinya akan berguna untuk membuat secara otomatis daftar pustaka dan juga citasi untuk bab 1, bab 2, ataupun sebagian bab 3. Nah, ini adalah folder. Kalau misalnya sudah ada isinya seperti ini, nah ini bisa kita masukkan ke dalam folder. Kita organisasikan file artikelnya ini ke dalam folder. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Misalkan, kalau saya punya penelitian tahun 2020, saya buatkan misalkan satu folder untuk 2020, maka di 2020 inilah nanti saya ambil untuk saya buatkan daftar pustaka dan juga citasinya. Jadi saya tidak perlu lagi mencari manual satu persatu, karena kan untuk topik penelitian yang pertama dengan yang selanjutnya kan akan berbeda. Mungkin tidak selalu harus satu topik yang dikembangkan terus-menerus, bisa saja ada satu topik yang memang fokus kita itu adalah konsisten yang kita kerjakan topik itu, tapi ada juga mungkin yang berpartneran dengan dosen lain atau teman lain atau kolega lain yang topiknya itu tidak linear dengan apa yang kita kerjakan. Makanya dengan adanya pembuatan folder ini akan memudahkan bagaimana kita mengorganisasi setiap artikel yang masuk ke Mendeley kita, dan kemudian nanti dari folder ini kita klik dan akan tampil khusus untuk topik atau subtopik yang kita assign ke folder ini, setiap artikelnya. Cara membuat foldernya ini gampang sekali, create folder. Kemudian kalau misalnya ada artikel yang ternyata belum masuk ke dalam folder, nanti ada di unsorted ya. Jadi sama seperti all file di Microsoft Word atau all document. Jadi di sini semua dokumen akan muncul. Ini adalah yang sudah spesifik punya nama ya foldernya. Setelah create folder, maka nanti akan muncul semua folder yang kita buat. Kemudian nanti kalau ingin memberikan prioritas terhadap folder tersebut, bisa drag and drop. Jadi misalnya nihilism ini di drag, kemudian di drop setelah ekonomi, karena mungkin
penelitian ini penelitian terbaru yang sedang berlangsung, sehingga tidak perlu lagi untuk mencari folder-folder yang bawah posisinya untuk bisa diambil dan sedang dikerjakan secara terus-menerus. Sehingga kan butuh ada prioritas ya, jadi bisa di drag and drop. Kemudian install web importer. Untuk beberapa peneliti atau yang mengerjakan project yang ada reference dan citasinya, install web importer ini penting, salah satu fitur Mendeley yang penting. Kenapa? Karena dengan adanya web importer ini, kita bisa mengimport paper atau artikel ilmiah langsung dari web ke Mendeley kita. Mendeley-nya itu boleh yang Mendeley versi desktop ataupun versi websitenya. Jadi silahkan langsung saja diinstal ketika nanti kalian sudah membuat akun Mendeley-nya, username, password-nya sudah ada, kemudian kalian bisa langsung install web importernya terlebih dahulu. Jadi nanti ketika sudah selesai install web importer, ketika ada paper atau artikel yang kalian temukan di publisher jurnal ataupun di Google dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk short paper, itu bisa langsung kalian tambahkan ke Mendeley-nya kalian lewat web importernya. Web importer sudah difasilitasi atau ada di Chrome, Firefox, dan Edge. Jadi sudah hampir di semua web browser ya. Kalau yang pakai Mac, mungkin karena Mac saya punya 2 web browser, jadi tidak ada masalah ya. Jadi nanti silahkan yang punya Mac, tapi tidak ada 2 web browser atau lebih dari web browser, hanya bawaannya Mac, nanti silahkan dicoba ya. Seharusnya sih sudah bisa, karena Mendeley ini sudah stabil, maksudnya sudah stabil itu sudah jarang sekali ada bug-bug kecil yang terjadi ketika kita menggunakan Mendeley ini. Ini adalah tampilan dari Mendeley Web Importer, jadi bisa kalian masuk ke dalam publishernya, seperti ini contohnya PubMed, NCBI, untuk yang kesehatan. Jadi di sini kalian bisa cari, kalian ingin mencari topik apa, misalnya physical therapy ankle fracture, kemudian ada beberapa artikel dari PubMed ini yang berkaitan dengan physical therapy ini. Kemudian gombe. Cepetan, Mbak ya. Kemudian kita karena sudah menginstal web importer Mendeley, maka akan muncul otomatis di sebelah kanan dari tampilan ini, di sebelah sini ya, akan muncul apa saja yang kalian pilih dari PubMed tadi, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka bisa kalian lakukan filter. Manakah yang akan kalian masukkan ke dalam Mendeley tersebut, Mendeley-nya kalian. Jadi misalkan hanya 3 teratas, ini ya, 1, 2, 3. Maka 3 ini kalian centang, kemudian kalian pilih folder mana yang akan dituju oleh artikel ini di Mendeley-nya kalian. Kalau misalnya butuh membuat folder baru, maka buat folder baru. Kalau misalnya ingin di-share ke grup, folder yang di-share dengan member atau kolega yang lain, maka bisa pilih grup mana tempat 3 artikel ini akan diletakkan. Kemudian, nah di sini 1, 2, 3, ini kan ada detail ya, detail. Nah, ini nanti juga akan berguna selain nanti menambahkan reference langsung dari Mendeley-nya kalian, setelah ini nanti masuk ke Mendeley-nya, akan juga bisa memfasilitasi citasi. Jadi nanti ketika kalian butuh untuk memberikan citasi artikel ini pada introduction atau tinjauan pustaka di proposal atau di laporannya, maka tinggal pilih format untuk citasi, bukan daftar pustaka, karena berbeda ya formatnya citasi dengan formatnya daftar pustaka atau referensi. Kemudian, bagaimana caranya kita menambahkan dokumen dari komputer? Ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita mendapatkan artikel PDF dari Google atau dari beberapa publisher yang kalian gunakan.
Kemudian kalian berhasil mendownload PDF-nya. Kemudian kalian ingin bagaimana cara saya meletakkan dokumen yang sudah ada di komputer saya ini ke Mendeley. Kalau tadi dengan web importer ini kan berbasis web. Jadi ketika kita mencari dari sumber lain, kita ingin mengintegrasikan artikel pada sumber tersebut atau publisher tersebut ke Mendeley kita. Sedangkan untuk yang ini, adding document from computer ini, artikelnya itu sudah ada di PC-nya kita atau di laptopnya kita. Kita ingin bagaimana caranya kita menambahkan artikel tersebut ke Mendeley kita. Jadi caranya file, boleh add file, boleh add folder, boleh watch folder, atau add entry manually. Kemudian pilih import. Importnya itu bisa dalam bentuk BIP untuk BIP text, artikel yang BIP text, XML, .ris, atau Zotero. Nah, di sini kelihatan ya, Mendeley dan Zotero itu bisa berintegrasi. Jadi walaupun misalkan tahun ini kalian menggunakan Zotero, tahun depan pindah ke Mendeley, ada fitur untuk bisa mengintegrasikan Zotero-nya library yang dimiliki oleh Zotero yang sudah menyimpan file-file kalian ke Mendeley. Jadi kalau misalnya memang sebelumnya sudah pernah pakai Zotero, kemudian karena misalnya kuliah ini menggunakan Mendeley, kalian pindah atau mencoba platform baru Mendeley ini, pindahkan saja Zotero library-nya dari yang punya kalian di Zotero ke Mendeley-nya kalian. Jadi nanti sudah bisa langsung import. Kemudian kalau kita entry manually, ini sesuai dengan pendefinisiannya. Jadi artikel yang ingin kita upload tadi, itu kita entry-kan. Autornya siapa, judul artikelnya apa, kemudian tahun publishnya, kalau misalnya ada doainya itu berapa nomornya, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita mengentry-kan secara manual. Kalau misalnya kita ingin langsung upload saja, biar nanti Mendeley-nya yang mendeteksi itu maksudnya apa? Ketika kita sudah mengimpor, mengupload ya filenya ke Mendeley, Mendeley akan bisa untuk mendeteksi secara langsung, secara otomatis. Walaupun mungkin tidak semua sub filenya atau sub pendamaan kategorinya itu terisi. Misalkan hanya bisa mampu untuk mendeteksi author dan judul dari PDF tersebut. Kalian bisa menambahkan yang lainnya, misalkan keyword-nya kalau dibutuhkan, kemudian doainya atau PMCI-nya. Untuk yang kesehatan biasanya ada nomornya ya, jadi nanti bisa tinggal ditambahkan langsung. Kemudian kalau untuk watch folder, di sini kalau misalnya kita ingin menambahkan reference, kalau ada tambahan PDF ke folder. Jadi bisa dipertimbangkan salah satu dari 4 ini. Mau add file, tinggal pilih PDF-nya, atau add folder, ada beberapa PDF dalam satu folder, kemudian kalian tambahkan ke Mendeley-nya, folder itu juga bisa, sama seperti Google Drive ya, karena Google Drive itu kan juga bisa menambahkan satu file, maupun beberapa file dalam satu folder. Jadi foldernya yang langsung di-upload ke Google Drive. Begitu juga dengan Mendeley. Kemudian ini add dokumen untuk menyimpan citasi, ini hampir sama sebetulnya dengan ini ya, bagaimana cara menambahkan dokumen dari komputer. Di sini kita tinggal pilih yang ingin kita jadikan citasi, kemudian dari dokumen atau dari folder download ada dokumen yang kita inginkan, atau dari folder dokumen ada dokumen yang kita inginkan, kita pilih dokumennya, kemudian kita klik filenya. Nah, di sini kelihatan ya, ada PMID, kemudian dari mana sumbernya, kemudian ISSN, doai, dan seterusnya. Jadi ini juga sama sebetulnya, tinggal bagaimana caranya kita memastikan terlebih dahulu bahwa artikel itu ada di Mendeley-nya kita. Jadi sebetulnya ketika proses ini sudah selesai, untuk citasi dan reference itu akan mudah. Tinggal kita menentukan stylenya apa, nanti kemudian akan muncul secara otomatis sesuai dengan yang kalian pilih, citasi atau daftar pustaka yang kalian inginkan di Mendeley ini. Kemudian cara kedua, kita bisa meng-enter atau memasukkan secara manual citasinya. Jadi seperti ini ya tampilannya, abstrak, kemudian ada tag, ada author keyword-nya, kemudian URL, katalog ID-nya, ada PMID, ada ISBN, ada nomor doai untuk artikel tersebut. Kemudian kalau misalnya masih butuh diperbarui, silahkan diperbarui dulu ini ya. Jadi disesuaikan dengan artikel-artikel yang
memang kalian inginkan untuk menjadi citasi. Karena tadi yang saya sampaikan, kalau kita memilih add file atau add folder, ini kadang-kadang Mendeley itu hanya bisa mendeteksi author, kemudian keyword, dan doainya. Kadang-kadang abstraknya belum ke-detect atau belum muncul di Mendeley-nya, kalian bisa menambahkan secara manual. Kemudian PMID, untuk yang kesehatan, ada PMID-nya, bisa ditambahkan nomornya, kadang-kadang belum muncul atau tidak bisa terdeteksi otomatis dari si Mendeley-nya. Jadi, walaupun aplikasi ini memudahkan kita untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka, tapi bukan berarti betul-betul 100% sudah otomatis. Mengerti ya maksud saya? Jadi kadang-kadang ada butuh penambahan manual detail dari artikel yang kita inputkan ke Mendeley kita dari sumber luar atau eksternal source ya, seperti website dan sebagainya, atau yang berasal dari komputer kita sendiri. Jadi tetap harus dipastikan dulu apakah detail dari paper ini sudah lengkap, karena kalau tidak lengkap, efeknya apa? Ketika artikel ini tidak kita periksa, jadi misalkan kalian tambahkan file, kemudian ya sudahlah, saya tidak perlu lagi menambahkan, ini aja cukup, misalnya seperti itu. Nanti efek sampingnya adalah, atau efek belakangnya adalah, ketika si Mendeley ini diminta, atau kalian minta untuk menampilkan daftar pustaka dan juga citasi yang bukan nomor ya, kalau nomor kan tidak ada masalah karena hanya nomor. Kalau nanti ingin menampilkan nama, tahun, kalau tidak ada data di Mendeley yang menyimpan nama dan tahun, maka tidak akan muncul citasi yang kalian harapkan. Nah, kadang-kadang hal-hal yang demikian akan muncul dan harus kalian periksa kembali Mendeley-nya. Apakah Mendeley-nya itu sudah benar settingannya atau informasinya itu sudah lengkap. Kalau sudah, maka seharusnya akan muncul sesuai dengan yang kalian harapkan di Microsoft Word ataupun di LaTeX, LibreOffice, dan sebagainya tadi. Tapi kalau misalnya settingan Mendeley-nya itu masih ada yang kurang, maka nanti akan memunculkan kata-kata default dari settingan Mendeley tersebut. Kemudian boleh kita import doi-nya. Nah, import doi, setiap artikel itu punya nomor doi-nya masing-masing, atau doai ya sebutannya. Boleh doi, boleh doai. Setiap artikel, nomor doai-nya ini akan berbeda dan tergantung dari publisher-nya. Untuk artikel ini, nomornya adalah ini. Maka, untuk setiap publisher dari, misalnya ini PubMed ya, jadi nanti kita mencari dari PubMed, akan muncul doi 10.3928 untuk seluruh artikelnya PubMed. Jadi biasanya 10 titik ini menandakan publisher-nya itu siapa, maka doainya biasanya 10.3928. Untuk yang ini, yang di belakangnya ini akan berbeda tergantung dari artikelnya. Jadi untuk setiap artikel punya doainya, dan silahkan dilengkapi doainya tersebut kalau Mendeley-nya belum bisa mendeteksi. Karena apa? Karena kalau kita lihat setiap artikel atau publisher jurnal, di template jurnalnya meminta setiap autor atau setiap penulis artikel untuk menyertakan doai untuk setiap daftar pustaka yang digunakan. Tujuannya apa? Ketika artikel tersebut tidak memiliki informasi yang lengkap, dengan adanya doai, maka doai itu akan mengidentifikasi kalau artikel inilah yang dimaksud pada daftar pustaka artikel yang kalian buat. Karena dengan adanya doai, yang doai itu sifatnya adalah unik ya, jadi satu artikel, satu doai, tidak mungkin ada doai yang sama untuk dua artikel yang berbeda. Itu bisa membantu mesin pendeteksi yang arahnya nanti ini yang mengarang siapa, kemudian nanti berhubungan juga dengan H-index untuk penulis yang menulis artikel tersebut. Jadi bisa mendeteksi secara otomatis berbasis metadata dan kemampuan identifikasi dari database Scopus ataupun bukan Scopus, OJS-nya ya, OJS publisher jurnalnya. Kemudian manage your library, di sini fungsi ataupun fitur-fitur yang ada di Mendeley seperti yang kalian lihat ini ya. Ini adalah all document, all item in your personal library. Jadi apa saja sih
dokumen-dokumen yang ada di Mendeley-nya kalian. Maka bisa kalian lihat di all dokumen, kemudian item edit 2 minggu terakhir, recently edit ya. Kemudian akses recently read, jadi file apa atau PDF apa yang terakhir kali kalian baca atau buka. Kemudian kalau misalnya memang artikel tersebut penting dan digunakan untuk penelitian yang sedang kalian lakukan, bisa ditambahkan bintang, start PDF. Jadi nanti tinggal kita filter berdasarkan bintangnya saja. Kemudian yang terakhir adalah need review. Jadi need review ini biasanya artikelnya itu masih kurang informasi, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi masih butuh kalian tambahkan beberapa informasi yang tidak bisa dideteksi oleh Mendeley-nya langsung atau otomatis. Nah ini artinya belum dibaca, sudah masuk ke dalam library-nya Mendeley kalian, tapi belum dibaca. Jadi butuh untuk dibaca. Kalau sudah selesai dibaca, maka tampilannya seperti yang ini, berwarna abu-abu. Sama seperti email ya, sudah dibaca atau belum dibaca, maka akan berbeda. Kemudian author ini untuk mengurutkan, jadi mau mengurutkan berdasarkan yang terbaru, latest, atau autornya dengan nama siapa, bisa, dan seterusnya. Kemudian ada title, kalau title ini judul publisher, judul artikelnya ya, berdasarkan autornya. Kemudian ini artinya ada PDF-nya, artinya PDF yang diinputkan untuk artikel tersebut sudah terrecord oleh Mendeley-nya. Untuk yang belum ada seperti ini ya, ini belum ada, kemudian ini belum ada, ini belum ada, artinya butuh untuk ditambahkan PDF. Atau kalau misalnya tidak, kalian rasa, oh ini sepertinya tidak perlu, karena saya menggunakan sumber ini hanya sebagai tinjauan pustaka beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat saat ini. Maka tidak perlu ditambahkan PDF-nya, asal metadatanya sudah lengkap. Selama metadata sudah lengkap, maka akan muncul nanti di reference ataupun citasi yang kalian inginkan. Tujuannya PDF apa? Jadi nanti ketika kalian ingin membaca kembali artikelnya atau melihat konten, mungkin kalimatnya lupa seperti itu ya. Jadi kalian butuh melihat lagi PDF-nya, kemudian kalian parafrase kalimatnya di bagian tinjauan pustaka ataupun introduction artikel yang sedang kalian tulis. Maka bisa kalian lampirkan atau kalian upload file versi PDF-nya untuk artikel tersebut. Kemudian ini yang bentukannya adalah start ini ya, yang memang favorit atau sedang dikerjakan saat ini. Kalau saya biasanya memberikan bintang ini adalah artikel yang saya gunakan untuk penelitian saya. Kemudian untuk penelitian berikutnya yang tidak berkaitan, saya hapus bintangnya. Sehingga yang ada bintang itu tetap akan muncul dengan mudah ketika saya melakukan filtering. Tapi kalau misalnya sedang tidak ada project yang saya lakukan, maka bintangnya itu saya hapus semuanya. Artinya semua artikel saya di Mendeley tersebut itu sejajar. Tidak ada yang favorit atau yang menjadi atau memiliki urgensi yang tinggi untuk saat ini atau kondisi saat ini. Kemudian kalau kita ingin melihat apakah sebelumnya artikel ini sudah pernah saya miliki di Mendeley atau belum. Kadang-kadang kan saking banyaknya artikel, itu bisa saja ada kesempatan untuk mengupload artikel tersebut 2 kali, atau lebih, 3 kali, 4 kali. Kalian dapatkan dari berbagai sumber, misalkan dari publisher jurnalnya, 1, dari Google, 1, kemudian dari ResearchGate, 1, dari Google Scholar, 1, dari Archive, 1, sudah 5, seperti itu ya. Ternyata artikelnya itu sama, hanya berbeda penamaan file PDF-nya antara ResearchGate dengan Google Scholar, itu mungkin perbedaannya hanya di nama file PDF-nya. Di Mendeley, hal itu masih belum mampu untuk dideteksi. Jadi selama nama filenya itu berbeda, hasil download-nya berbeda, maka akan bisa untuk diimpor ke dalam Mendeley-nya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengecek duplikasi, ada fitur yang disediakan oleh Mendeley yaitu check for duplicates. Artinya, dengan adanya check for duplicates ini, Mendeley akan memunculkan artikel-artikel yang kira-kira berbeda
Ya, di sini kan 3. Di sini ada 2 artikel yang kira-kira sama, tapi penempatannya itu masih berbeda. Apakah ini artikel yang sama atau tidak, itu tetap kita yang harus memutuskan. Kenapa? Kadang-kadang peneliti itu memang melanjutkan penelitiannya sehingga perbedaan judul itu hanya sedikit saja. Misalkan perbedaan judulnya hanya yang pertama modified alpha, kemudian yang kedua adalah modified alpha plus plus. Untuk mendeteksi 2 artikel itu menjadi 2 artikel yang berbeda untuk library-nya kita. Kemudian ketika kita membaca, kita mengorganisasi mendelay kita berpikir, oh sebaiknya yang saya simpan ini hanya satu saja, mungkin yang modified alpha plus plus atau yang modified alpha. Yang satunya ingin kita hapus atau ingin kita duplikasi merge ya antara yang alpha dengan alpha plus plus. Padahal mungkin isinya sama seperti itu. Nah, itu boleh kita lakukan check for duplicate. Kalau misalnya memang teridentifikasi sama, maka nanti mendelaynya akan menampilkan hasil ceknya tadi. Jadi kita yang memutuskan mau di merge atau tetap dibiarkan dua artikel ini. Kalau misalnya mau di merge, maka nanti ada nih confirm merge. Artinya artikel ini dengan artikel ini adalah artikel yang sama walaupun secara penamaan file berbeda, misalnya seperti itu. Jadi bisa di merge. Tidak perlu ada beberapa artikel yang kontennya sama, tapi hanya berbeda judul pada PDF-nya. Atau misalkan yang satu, yang ini belum lengkap metadatanya, yang ini sudah lengkap. Itu juga bisa di merge. Intinya adalah untuk mengurangi file-file yang sebetulnya kontennya itu sama menjadi satu file saja di library Mendeley kita. Kemudian ini adalah tampilan desktop. Sebetulnya tidak ada beda ya tampilan dari desktop maupun Windows yang base-nya URL. Sama, hanya saja untuk desktop ini kan karena tampilannya seperti open source, aplikasi-aplikasi open source yang memang diinstal seperti itu ya. Kalau website kan kita buka websitenya, kemudian kita login dan tampilannya tentu akan berbeda dengan tampilan desktop. Nah, untuk mengubah nama file, jadi misalkan seperti ini ya, awalnya memang kalau kita mendownload artikel dari sumber, dari publishernya, dari Google Scholar, dari Google, dan lain-lain, itu biasanya kan seperti ini. Jarang sekali yang kita mendownload itu akan memunculkan langsung seperti ini. Maka di Mendeley, kita bisa mengubah sesuai dengan format yang kita inginkan. Jadi misalnya dari ini awalnya 26 full 1, MLab 104.04.338, 1301 full, ini kita jadikan seperti ini, about, daily, dan kulik. Kemudian kita pilih tools di tampilan Mendeley-nya, kemudian kita pilih file organizer. Kemudian kita browse ini kita memilih file yang ingin kita rename namanya. Kemudian kita memilih atau mencentang yang ini, rename document file. Ini kita centang karena kita bukan ingin mensorting file. Kita ingin merename. Kalau kita ingin mensorting file, maka ini yang kita centang. Kita ingin merename, maka ini yang kita centang. Kemudian file name-nya apa? Author, year, title, journal, maka inilah yang akan kita ketikkan di rename dokumen file ini. Maka nanti dari ini akan menjadi ini. Ini syaratnya metadatanya sudah harus betul ya, tersimpan di library Mendeley-nya kita. Kemudian PDF viewer, nah ini tadi yang saya sebutkan, ketika kita ingin membuka file PDF-nya, kalau library kita menyimpan, seperti ini tadi ya, yang ini artinya ada PDF-nya, ini ada PDF-nya, ini ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Kalau kita menyimpan file PDF-nya, maka kita bisa membuka file tersebut, bisa memberikan stabilo, highlight, dan juga annotate dokumen. Kalau misalnya ada perlu tambahan catatan di PDF tersebut, maka bisa kalian buka PDF-nya lewat Mendeley, kemudian kalian berikan sticky note,
general note, kemudian berikan highlight stabilo. Kemudian kalian save, bisa. Jadi hampir sama penggunaannya ini, highlight dan annotate ini, seperti kalian membuka file PDF di aplikasi pembuka file PDF. Kemudian ini bagaimana caranya mengekspor PDF yang sudah kita berikan anotasi tersebut atau highlight tersebut. Caranya gampang, hampir sama ketika kita menambahkan file ke Mendeley. Jadi bisa kita tambahkan add file atau add folder, kemudian export PDF with annotation. Artinya PDF yang sudah ada anotasi dan juga highlight-nya tadi bisa kita upload ke Mendeley, atau bisa kita update file PDF yang sebelumnya sudah ada, masih bersih, kita baca, kemudian kita berikan anotasi, kita berikan highlight, kemudian kita timpa file yang asli tersebut. Itu juga bisa. Kemudian cite, menggunakan plugin citasi yang dimiliki oleh Mendeley. Ini untuk citasi ya, khusus untuk citasi. Kita install Microsoft Word plugin, ini artinya kita mengintegrasikan atau membuat hubungan atau jembatan antara Mendeley dengan Microsoft Word. Maka tadi ketika kalian sudah menginstal Mendeley, membuat akun, install web importer, bisa langsung menginstal Microsoft Word plugin. Jadi ketika nanti kalian membuka Microsoft Word, maka kalian akan bisa melihat tampilan atau menu ya, fitur Mendeley di Microsoft Word-nya tersebut. Jadi nanti ketika kalian membuat daftar pustaka ataupun citasi, langsung saja klik menu atau itu ya, fitur Mendeley yang ada di Microsoft Word tadi untuk bisa kita integrasikan. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Jadi di sini reference, ke reference, kemudian ada Mendeley Cite-O-Matic. Artinya, nanti ketika kalian bekerja membuat daftar pustaka atau citasi, maka inilah yang akan kalian klik untuk bisa menggenerate seluruh PDF, artikel, atau referensi yang kalian miliki di PDF yang akan kalian munculkan di Microsoft Word-nya kalian. Untuk yang menggunakan Mac, tampilan reference Mendeley Cite-O-Matic ini mungkin akan berbeda. Bisa kalian lihat di View, Toolbar, Mendeley Toolbar. Sama. Jadi hanya berbeda tampilan dari Microsoft Word-nya. Tetap bisa terintegrasi baik pengguna Windows maupun pengguna Mac. Kemudian, bagaimana caranya kita membuat citasi? Tentunya kita harus tahu dulu, kita mau menggunakan citasi yang stylenya apa. Mau kita stylenya apa, mau stylenya ASA, mau stylenya AMA, American Medical Association, dan seterusnya. Maka tinggal kita klik ini ya, bagian ini, kita drop down, menu drop down-nya, More Style. Jadi nanti akan tampil seluruhnya, seperti ini tampilannya. Maka nanti misalkan kita mau apa atau APA, American Psychological Association, tinggal klik, atau untuk yang teknik IEEE, IEEE, maka nanti kita cari IEEE di sini, kemudian nanti done, dan akan Mendeley-nya itu akan menyesuaikan dengan format citasi yang kita pilih. Jadi nanti misalkan untuk apa, citasinya itu nama, tahun. Kemudian nanti untuk IEEE, nama belakang dulu, baru nama depan, tahun, dan seterusnya. Jadi antara style itu kan berbeda ya penulisannya, tergantung dari style yang dipilih. Jadi nanti si Mendeley otomatis akan melakukan konversi terhadap style apa yang dipilih. Untuk desktop, mungkin akan berbeda, ya, more style-nya ini. Silahkan nanti dicek Mendeley Desktop View, Citation Style, More Style. Kemudian bagaimana caranya insert citasi ke Microsoft Word. Maka tinggal langsung klik Insert Citation, kemudian pilih ya, manakah yang kita inginkan untuk diinsert ke Microsoft Word-nya. Yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga,
Klik OK, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Untuk citasi apa? American Psychological Association akan seperti ini munculnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini 1, karena ini adalah yang pertama, maka ini 1. Kalau kita pilih yang kedua, maka nanti akan muncul 2, dan seterusnya. Maka ini tadi bisa kita pilih dari folder mana artikel tersebut ingin kita tunjukkan di citasi Microsoft Word-nya. Bisa di My Library atau nama foldernya apa, misalnya ekonomi atau teknik dan sebagainya, ini bisa kita pilih dari sini. Kemudian ini kita klik kalau kita ingin membuka kembali Mendeley kita. Kemudian kalau tidak ada, kalau sudah sesuai semuanya metadatanya, maka kita klik OK. Kemudian in-text citation. Kalau misalnya ternyata salah, saya ternyata tidak ingin menginputkan citasi ini, maka kita bisa klik di sini, kemudian akan membuka ini, box-nya lagi ya, kemudian kita ke Go to Mendeley. Go to Mendeley, maka kita bisa pilih atau search file mana yang seharusnya kita jadikan citasi pada Microsoft Word tersebut. Kemudian kita OK-kan kembali dan kembali ke sini. Kemudian merging itu artinya menggabungkan dua citasi yang mana artikel tersebut ternyata menyatakan dua hal yang sama persis. Ketika kita membuat artikel, satu kalimat dari dua sumber tersebut kita parafrase menjadi satu kalimat baru, maka citasinya bisa kita gabungkan antara dua artikel berbeda tersebut. Caranya lewat Mendeley yang sudah terinstall di Microsoft Word, merge citation. Maka yang awalnya seperti ini, Bodon 1986, Ingold 1940, kita merge menjadi seperti ini. Dan ini juga boleh. Jadi tidak harus terpisah seperti ini. Kalau ada dua yang sama, maka bisa digabung. Kemudian insert bibliografi. Nah, bibliografi ini adalah daftar pustaka lengkap. Bukan seperti citasi. Citasi dan daftar pustaka berbeda. Jadi kalau kita mau insert bibliografi, kemudian kita pilih saja langsung insert bibliografi yang tertera pada Mendeley kita di Microsoft Word, maka akan muncul seperti ini. Tergantung dari stylenya juga. APA, AMA, ASA, dan seterusnya. Jadi ini tidak perlu kita ketik manual di bagian daftar pustaka artikel yang sedang kita tulis. Dengan bantuan Mendeley, semuanya langsung tergenerate. Tergantung dari penyusunan folder, artikel-artikel yang kalian berikan tanda bintang, dan sebagainya, itulah nanti yang akan bisa kalian atur bibliografi mana yang akan muncul atau yang akan tampil di artikel tersebut. Kemudian ini copy hanya satu citasi saja, maka caranya tinggal klik artikel yang diinginkan, kemudian copy as formatted citation. Jadi ini hanya satu citasi yang akan tercopy. Cara lainnya, selain dari tadi kita menggunakan langsung ke Mendeley yang sudah terinstall di Microsoft Word-nya kita. Jadi bisa kita buka lewat Mendeley-nya, kemudian library as citation, kemudian copy as, dan formatted citation. Maka nanti bisa kita kopikan ke Microsoft Word-nya tadi. Kemudian ini tampilan Mendeley web, mendeley.com. Create folder sama, kemudian ada bintang, ada PDF yang menunjukkan kalau artikel ini sudah ada PDF-nya. Kemudian di bagian kanan ini adalah detail artikelnya, sama seperti tampilan Mendeley desktop. Nah, di sini ada group. Nah, group ini artinya ketika kalian ingin berbagi folder artikel tersebut ke kolega ataupun timnya kalian, itu bisa. Jadi nanti misalkan ini history, kemudian nanti history ini kalian setting grupnya yang bisa untuk mengakses history siapa saja. Maksimal 3 kalau saya tidak salah ya untuk Mendeley ini. Nah, ini ketika kita mau melakukan sinkronisasi dari web ke desktop juga bisa. Jadi misalkan webnya kita update, citasi atau library Mendeley-nya itu berubah dari awal, kemudian kita melakukan sinkronisasi dari website ke desktop, itu memungkinkan. Tinggal klik synchronization. Seperti Drive ya. Drive online,
versi web dengan yang sudah kalian install atau OneDrive di laptop atau PC-nya kalian. Kemudian create group, caranya sama seperti create folder, create satu grup, kemudian maksimal 3 member, join-nya unlimited, dengan 100 MB web storage sebagai backup, kemudian menambahkan dokumen dengan cara drag and drop. Jadi memang di Mendeley ini drag and drop sangat familiar untuk dilakukan. Create new group-nya bisa public, invite only, private. Ini bebas ya, cara membagi atau sharing grupnya tersebut. Kemudian ini cara kolaborasi ketika kalian sudah punya library ataupun folder yang berisi artikel-artikel, ketika kalian ingin untuk teman-teman kalian itu juga membaca artikelnya, memberikan highlight, memberikan annotation, dan seterusnya, itu memungkinkan. Jadi bisa juga bekerja bersama, cuma tidak bekerja seperti online Word yang ada di Google Drive. Jadi karena ini kan memang fokusnya pada situasi, referensi, manajer referensi, dan juga artikel-artikel yang relate dengan penelitian dan artikel yang sedang ditulis. Selain itu tidak bisa. Kemudian ini caranya untuk join public group, ya, create new group, dan seterusnya. Ini lewat Elsevier ya, Mendeley demo. Ya, kalau misalnya ingin mengetahui cara kerja Mendeley yang lain, fitur-fitur yang lain yang belum disampaikan atau yang kalian mengerti dari penjelasan, mungkin di kelas ini karena waktunya terbatas, sedangkan fitur Mendeley itu sangat banyak, kalian bisa coba masuk ke Mendeley demo yang disediakan oleh Elsevier-nya. Kemudian kita juga bisa membuat research profile di Mendeley. Bagi yang ingin membuat research profile, ini sama seperti LinkedIn ya. LinkedIn kan open ya, sedangkan untuk Mendeley ini kan yang punya Mendeley baru bisa melihat, yang tidak punya Mendeley maka tidak bisa melihat research profile yang kita buat di Mendeley. Ini juga sama tampilannya seperti tampilan profile di Google Scholar, di Scopus, dan seterusnya. Kemudian ini kalau kita ingin melihat katalog, ya katalognya kita, literatur search, kemudian yang berkaitan dengan topik yang ingin kita pilih, kemudian kita save PDF. Save PDF di sini memindahkan langsung literatur search ini yang sesuai dengan topik atau interest yang sedang kita tekuni, kemudian akan pindah otomatis atau akan ada datanya otomatis di Mendeley-nya kita. Jadi tidak perlu kita download dulu artikelnya, misalnya ya, dari sini kita tertarik dengan ini, kemudian kita cari atau kita googling dulu dengan Google atau dengan arsip atau dengan PubMed dan seterusnya, kemudian kita klik PDF-nya atau kita download PDF-nya dari Google tersebut, kemudian kita upload ke Mendeley. Tidak perlu. Kalau sudah disediakan oleh Mendeley lewat literatur search atau katalognya Mendeley, dengan save PDF akan muncul langsung ke library Mendeley akunnya kita. Kemudian kalau kita butuh text available dari kategori atau katalog yang disediakan, literatur search-nya, maka ikonnya seperti ini. Agak berbeda ya tampilannya dengan library-nya kita. Kalau library-nya kita kan bentuk icon PDF, kalau ini ya, ikonnya seperti ini, warna biru. Jadi menandakan kalau artikel ini sudah dilengkapi dengan teks artikel, baik itu Word ataupun PDF ataupun PDF yang hanya bisa dibaca ya, tidak bisa di-download. Yang penting menandakan ini adalah sudah dilengkapi dengan artikel, tidak hanya metadata artikel jurnal tersebut. Ini related document, ini bisa kalian gunakan juga untuk tugas kelompok. Jadi ini ada ini ya, kalian buka atau kalian pilih salah satu dari library-nya kalian atau dari ini ya, literatur search, kemudian nanti select 2 or more article, kemudian klik relate document, dan akan kita terima rekomendasi yang mirip-mirip dengan 2 atau lebih artikel yang kita klik atau yang kita pilih ini. Sama seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ketika ada satu artikel,
bisa kalian lihat daftar pustakanya untuk mendapatkan artikel yang relate dengan artikel tersebut. Jadi Mendeley juga memfasilitasi related dokumen. Kemudian ini kalau ingin mencari lebih lanjut dari berbagai topik, ada environmental, engineering, health profession, dan seterusnya, bisa ke website version untuk Mendeley, bisa di funding, atau di dataset, atau di grup, library, suggest, dan seterusnya. Jadi nanti bisa dieksplor sendiri masing-masing menu yang ada di mendeley.com. Nah, sekarang praktek, masih ada waktu ya, sekitar 20 menit. Silahkan install untuk yang belum. Buat folder, tadi tambah folder ya, atau create folder. Untuk yang sudah ada folder, bisa create folder baru. Untuk yang belum, silahkan mulai buat folder baru. Kemudian tambahkan file dari dokumen. Dari dokumen ini maksudnya adalah dari PC atau laptopnya kalian dulu. Jadi ambil saja salah satu PDF artikel yang sudah kalian miliki, kemudian tambahkan dengan cara add file ke dokumen tersebut, ke folder yang menjadi tujuan. Mohon maaf ya, keliru. Tambahkan file secara manual dari buku, e-book, boleh e-book data dan pustaka atau e-book buku yang dari jurusannya kalian, kemudian alamat web, boleh dari arsip, boleh dari PubMed, boleh dari IEEE, bebas. Kemudian install Microsoft Word plugin dan tambahkan citasi, tadi ya, insert citation. Buat bibliografi, langsung generate, akan muncul 2 file ini yang kalian tambahkan secara manual di Mendeley-nya. Kemudian mengubah style citasi kalau misalnya tidak sesuai. Karena tadi ada ya penambahan atau mengubah citasi itu dengan cara more style. Bisa mengubah dari apa jadi AMA jadi ASA, ASA jadi IEEE, dan seterusnya. Jadi silahkan dicoba praktek menggunakan Mendeley. Karena Mendeley ini sebetulnya tidak sulit ya. Mungkin kalian yang baru menggunakan Mendeley itu karena belum ada isinya. Makanya kelihatan, oh ini aplikasinya rumit. Tapi kalau sudah ada isinya dan sudah biasa menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka dan referensi, maka Mendeley ini adalah salah satu aplikasi yang mudah dan sangat membantu untuk mempercepat proses pembuatan daftar pustaka. Karena daftar pustaka itu untuk introduction dan tinjauan pustaka, kalau kita buat manual, butuh atau cukup memakan waktu yang lama kalau kita buatnya manual. Tapi kalau pakai Mendeley, kita tinggal menyimpan di Mendeley, kita keluarkan di bagian daftar pustaka, tidak sampai 10 detik sudah tampil semua hasilnya. Nanti silakan dicoba ya, nanti saya mungkin panggil 1-2 orang untuk menunjukkan hasil yang sudah dikerjakan dari praktek ini. Jam 10.30 ya.
Oke, sudah 10.30, ada yang sudah selesai? Oke, Aisyah, Hana, Family. Silakan. Bentar ya, saya stop share dulu. Silakan Aisyah. Menunjukkan yang mana ya, Bu? Yang sudah berhasil menambahkan dulu, menambahkan reference dan juga reference dari buku dan web. Oke, Pak Ibu, sebentar. Ini untuk yang dari buku, Bu. Kalau yang dari web itu yang ini. Oke, sudah ada reference yang sudah ada PDF-nya juga. Oke. Ke Microsoft Word. Oke, sudah ada ya itu. Lambangnya Mendeley, reference, itu ada insert citation-nya, juga sudah ada lambang Mendeley-nya, kemudian open Mendeley, sudah bisa langsung nanti ketika klik itu akan dibawa langsung ke Mendeley-nya, baik itu versi desktop maupun web. Bisa dilihat ya semuanya. Jadi untuk yang belum, di sini ya insert citation, bentar saya annotate dulu. Nih ya, ini tandanya sudah terinstall plugin-nya Mendeley ke Microsoft Word-nya punya Aisyah. Nih, open Mendeley. Jadi nanti ketika kita membuat citasi atau menginsert citasi, tinggal klik ini. Kalau kita ingin insert bibliografi, tinggal klik ini. Ini style-nya Harvard ya, Harvard Reference. Nanti dari sini juga bisa dipilih mau style apa. APA, ASA, AMA, dan seterusnya. Oke, silahkan Aisyah. Hello World, ada. Oke. Oke. Oke, sudah betul ya. Jadi untuk yang pertama adalah citasi. Untuk yang kedua dan yang ketiga adalah tampilan untuk reference atau daftar pustaka. Jadi memang tampilan untuk daftar pustaka dengan citasi berbeda, tergantung dari style yang kita gunakan. Biasanya citasi akan lebih singkat daripada daftar pustaka. Karena daftar pustaka kan harus memasukkan nama autor, kemudian tahun, kemudian nama artikelnya apa, judul artikelnya, kemudian publishernya di mana, volume, nomor, page, dan tahun lokasi terbit untuk yang buku kadang-kadang bisa diikutkan ke dalam daftar pustaka. Jadi tergantung kita mau insert e-book atau data buku atau jurnal, paper, dan beberapa sumber dari website yang resmi, bukan yang dari Wikipedia, kemudian Blogspot dan sebagainya ya. Oke, sudah cukup Aisyah, terima kasih. Yang lain, ada yang sudah selesai? Ada yang mau menunjukkan? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada yang mau menunjukkan, bentar saya cek dulu. Masih ada ternyata slide terakhir. Kuat ya. Oke, kalau tidak ada yang mau menunjukkan lagi, silahkan dicoba masing-masing di laptopnya masing-masing atau versi webnya masing-masing untuk bagaimana caranya menggunakan reference. Reference ini nanti bisa kalian gunakan untuk laporan PKM atau proposal PKM ya, project kalian yang base-nya adalah laporan atau proposal, kemudian nanti di akhir adalah tugas akhir ataupun skripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-14 Data dan Pustaka minggu ini, hari ini. Yang pertemuan terakhir juga, terima kasih semuanya atas partisipasi dalam kuliah Data dan Pustaka kelas A22 ya. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada kesalahan, sikap maupun tutur kata. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam mata kuliah yang lainnya, mungkin semester depan ya, masih ada PDB, mungkin saya mengajar salah satu mata kuliah tersebut, siapa yang tahu. Nah, terima kasih untuk yang menjawab atau mau menunjukkan hasilnya, jadi jangan khawatir ya, itu juga saya nilai sebagai nilai keaktifan di kelas untuk masing-masing mahasiswa yang aktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri ya kuliah Data dan Pustakanya. Selamat ujian. Nanti kita tinggal menunggu jadwal ujian akhir semester dari tim PDB-nya. Kemudian materi ujiannya itu dari minggu ke-8 sampai terakhir, sampai ini ya, mendelay. Kemudian silahkan dilanjutkan dan diselesaikan tugas kelompoknya. Dikumpulkan 14 Januari, masih ada waktu untuk berdiskusi dengan kelompok. Untuk kelas saya, pengumpulan tugas kelompok dilakukan oleh setiap individu. Jadi tidak satu orang per kelompok yang mengumpulkan. Karena saya ingin melihat setiap orang itu ada usahanya untuk mengumpulkan pekerjaan walaupun mungkin kontribusinya tidak begitu banyak di membuat mini literatur review-nya, paling tidak mengumpulkan. Karena kan biasanya juga ada yang terlambat mengumpulkan dan itu akan menjadi salah satu pembeda nilai dari anggota kelompok yang lain. Kira-kira begitu ya, saya akhiri karena sudah habis juga waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.